Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara pencairan bantuan BPUM UMKM. Dalam beberapa hari ini sangat ramai terkait dengan bantuan BPUM UMKM yang nominalnya 2,4 juta rupiah. Bagi yang sudah mengajukan dan sudah mendapatkan konfirmasi menerima bantuan, akan saya jelaskan cara untuk pencairannya. Nah, untuk mencairkannya, langkahnya yakni sebagai berikut. 1. Pastikan nama Anda terdaftar sebagai penerima bantuan BPUM. Anda bisa mengeceknya di efom.bri.co.id/BPUM. Nah, ketika nama Anda sudah terdaftar di situ, ya, selanjutnya Anda mendatangi kantor Bank BRI terdekat. Nah, di sana nanti Anda akan meminta form SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Di situ ada 2 bundle. Nah, setelah meminta form SPTJM, kemudian Anda mengisi form SPTJM tersebut. Diisi ya, nanti akan saya berikan contohnya, contoh form SPTJM-nya. Kemudian yang kelima, menyiapkan berkas lampiran SPTJM. Jadi selain SPTJM, nanti ada berkas-berkas yang harus dilampirkan. Apa saja lampirannya nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian setelah diisi, baik itu SPTJM dan lampirannya sudah disiapkan, kemudian diserahkan ke bank. Kemudian langkah yang ketujuh, bank akan membuka blokir bantuan BPUM. Nah, ini nanti datanya akan diinput, baik itu SPTJM dan lampirannya, sehingga bantuan Anda itu akan terbuka blokirnya. Nah, di sini terjadi proses transfer juga ya, transfer dana bantuan ke rekening Anda. Ketika sudah selesai proses blokirnya, maka berarti BLT UMKM Anda sudah cair dan Anda diperkenankan untuk segera mengeceknya di ATM, ataupun bagi yang belum mempunyai ATM bisa langsung menanyakannya lewat buku tabungan di bank tersebut. Nah, ini adalah 8 langkah-langkah untuk pencairan bantuan BPUM UMKM. Kemudian apa yang perlu dilampirkan untuk STPJM-nya? Yang pertama adalah fotokopi KTP. Nah, jumlah fotokopiannya itu tergantung pada masing-masing bank. Kemudian selain fotokopi KTP, juga fotokopi KK. Kemudian yang ketiga, fotokopi buku tabungan. Kemudian kita lihat contoh STPJM-nya. Nah, contoh STPJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini seperti ini. Jadi mengisi ini sebanyak 2 bundle, 2 rangkap, diisi mulai daripada hari ini, hari kapan form ini Anda isi, kemudian tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kemudian bertempat di mana form ini diisi. Kemudian isikan nama sesuai dengan KTP, jadi pastikan namanya benar-benar sesuai dengan yang ada di KTP. Tulis apa adanya sesuai yang di KTP. Kemudian yang kedua, nomor KTP atau NIK ditulis, dilihat saja KTP-nya, kemudian kita tuliskan NIK-nya. Kemudian, nah yang ketiga itu alamat. Alamat di sini pastikan alamat sesuai KTP. Jadi tulis saja alamat yang ada di KTP. Walaupun misalkan alamat yang asli itu berbeda dengan di KTP, tetap tulis saja sesuai yang ada di KTP. Kemudian bidang usahanya. Nah, bidang usahanya ini harus lengkap dalam penulisannya. Misalkan dagang, nah dagangnya dagang apa?
apakah dagang pakaian, dagang sayur, atau dagang sembako, atau dagang yang lainnya. Jadi harus detail atau jelas. Kemudian alamat usahanya juga harus jelas. Jadi di mana usaha tersebut itu dijalankan. Nah, ini contoh SPTJM. Kalau SPTJM sudah diisi, kemudian lampirannya juga sudah disiapkan, tinggal nanti diserahkan ke bank yang bersangkutan. Demikian tadi langkah-langkah untuk pencairan dana bantuan BPUM UMKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.